Selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Dr. Irawan RD Budianto, BCA SE MBA dengan NIDM 0321037105. Saya adalah dosen tetap pada program Magister Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis di Universitas Mitra Bangsa. Pada video PDD UKTPT kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pemasaran strategik di program Pasca Sarjana S2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, diajarkan pada semester 3 dan berstatus sebagai mata kuliah wajib. Dalam proses pembelajaran di kelas luring ini, saya menerapkan unsur DIA atau disebut Delivery, Interaction, dan Assessment secara komprehensif. Yang pertama, delivery. Disajikan menggunakan metode case-based method dengan menggunakan bantuan visual projector, diawali dengan mereview materi minggu lalu demi menjaga keberlangsungan pemahaman strategis mahasiswa pasca sarjana. Yang kedua, interaction. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau yang disebut student centered learning dengan menyesuaikan profil mahasiswa pasca sarjana yang merupakan kalangan praktisi dan profesional melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab dua arah. Dan yang terakhir adalah assessment. Evaluasi dilakukan secara formatif di akhir sesi menggunakan metode quiz respon fisik secara instan untuk mengukur ketercapaian CPMK hari ini secara objektif tanpa mendistorsi atmosfer kelas profesional. Berikut adalah video rekaman pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Senang banget hari ini kita bisa kumpul lagi di sini untuk mendiskusikan masalah strategic marketing. Ya, kita ini udah di pertemuan ke-6. Kita akan membicarakan mengenai analisa lingkungan eksternal tapi yang mikro. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai analisa lingkungan eksternal yang makro, hari ini kita coba analisa lingkungan yang mikro. Apa yang outcomes-nya untuk hari ini? Pertama, saya ingin mahasiswa mampu membedakan antara lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan quarter five forces. Ada 5 gaya ya dalam quarter five forces. Dan yang terakhir adalah mahasiswa bisa menganalisis daya tarik, struktur kompetisi, dan profitabilitas di industri untuk pemasaran strategik. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya saya senang banget nih sama kelas ini. Kenapa senang? Karena terdiri dari banyak orang-orangnya, mahasiswanya dari mana-mana, ya. Ada yang dari pendidik, ada yang chef, ada yang dari pemerintahan, ada yang entrepreneur. Jadi kita bisa saling tukar pikiran lah ya semuanya. Jadi kita bebas aja, kita tukar pikiran. Nah, sebelum kita mulai, ya, kebetulan ada mahasiswa di sini yang entrepreneur, punya toko, ya, toko Madura, ya, Pak Sahid ya Pak ya? Siap. Ya, nah, Pak Sahid ini tokonya di Jakarta Pusat, bukan 24 jam Pak? Ada yang 24 jam, ada yang dari jam 7 sampai jam 10. Tapi punya Bapak bukan 24 jam, banyak toko Ada. Madura yang bukan 24 jam. Ada. Dan ada di sebelah Alfamart, Indomart, kok tetap rame ya?
Rame nggak Pak tokonya? Alhamdulillah ramai. Tetap rame. Kira-kira kenapa? Kenapa Bu, menurut Ibu? Harganya lebih biasanya kalau ibu-ibu walaupun bedanya sedikit, Ya, katakan bedanya cuma 100-200 rupiah, ini pengalaman ibu-ibu, tetap dikejar. harga katanya, ibu-ibu pasti harga. Kalau saya nggak mau nanya Pak Said, karena Pak Said udah tahu dong pasti jawabannya, ya kan? Nah sebelah sini juga ibu-ibu semua nih. Ibu kenapa Bu? Kira-kira Bu? Toko Madura bisa survive di samping Alfamart sekarang, ada Indomart, kemudian ada Famart, Family Mart gitu ya. Dari sisi pelayanan, mereka biasanya buka lebih panjang ya waktunya, 24 jam kadang-kala, beda dengan Alfamart atau Indomart. Dan mungkin juga karena dari sisi harga juga ya kadang-kala lebih bersaing juga. Harga bersaing lagi, ya kan, bukanya lebih panjang. Kalau Pak Henry gimana Pak? Kenapa Pak? Kok Alfamart tuh di sebelahnya ada toko Madura nih? Toko Madura itu kelebihannya ada beberapa barang yang bisa dijual secara eceran. Contoh sampo dalam ukuran saset atau sabun suci dalam ukuran saset yang kecil. Jadi dengan kemampuan daya beli masyarakat yang rendah itu bisa berbelanja di sana. Bagus banget. Jadi mau saya jelasin hari ini udah selesai nih mestinya. Jadi benar ya. Jadi hari ini kita belajar ada tuh forces ya. Ada kenapa? Ada bayarnya. Bayarnya mungkin lebih murah. Ya apa namanya? Bargaining powernya jadi lebih kuat. Kemudian ada produknya, ya kan? Produknya ini bisa eceran, yang ini enggak. Nah, kita udah belajar apa minggu kemarin? Ada yang ingat pastel, ya? Pastel, apa itu pastel? Ya, pastel itu, jadi kalau kita belajar strategik, baik itu marketing atau manajemen, kita harus bisa memotret, kita harus bisa menganalisa lingkungan eksternal kita, ya. Lingkungan eksternal kita ada dua, makro dan mikro. Nah, lingkungan mikro kita belajar, makro udah belajar kemarin apa? Pastel analisis, ya. Masih ingat nggak? B-nya apa? Politik, ya benar. Jadi kita harus analisa nih politik di Indonesia seperti apa. Dan di KPU berarti tahu banget politik kayak apa. Ada yang di mana tadi DPR MPR tahu juga pasti, ya. Bagaimana nih politik di Indonesia. Kemudian E-nya apa E? Environment. Salah. Ekonomi dulu. Environment benar tapi yang terakhir, ya. Ekonomi, sosial, ya. teknologi, legal, and environment. Wah, udah diborong nih. Emang kelasnya canggih-canggih ya. Pokoknya yang dipelajari minggu lalu pasti ingat ya. Jadi itu dia. Jadi kita udah belajar pastel. Jadi udah belajar apa? Bagaimana menganalisa politik, ya. Bagaimana ekonominya? Ekonomi kita lihat bagaimana ekonomi growth Indonesia. Bagaimana inflasi, ya. Terus bagaimana kita lihat juga nilai tukar yang paling heboh sekarang. Nilai tukar kita kenapa nih? Ya, minggu lalu kita udah bahas semuanya. Ya, jadi ini yang kita pelajari minggu lalu, pastel analisis. Ya, dan hari ini kita akan masuk ke bagian yang lain namanya Porter 5 Forces. Ya, Porter 5 Forces ini adalah satu alat lagi. Jadi kalian udah belajar satu alat namanya pastel, saya tambahin satu alat lagi namanya Porter 5 Forces. Ini untuk menganalisa lingkungan eksternal juga, ya. Tapi ini yang lebih mikro. Nah, Porter 5 Forces ini dikembangkan atau diciptakan oleh Michael Porter pada tahun 90-an, ya. Nah, kalau kalian belajar marketing, tahu bapaknya marketing siapa? Philip Kotler, ya. Tapi kalau kita ngomongin strategik, yang terkenal adalah Michael Porter. Jadi kalian harus tahu nih, Michael Porter mengembangkan yang namanya Porter 5 Forces. Ada 5 forces katanya, ya. Sebelum saya tadi pastel udah, ada yang masih nggak jelas nggak mengenai pastel? Semuanya aman? Nggak ada yang mau tanya mengenai pastel? Oke. Kita lanjut ke Porter 5 Forces. Jadi menurut Michael Porter, ya,
ada 5 ya, ada 5 kekuatan yang akan menjadi opportunity atau threat ya, kesempatan atau ancaman bagi kita, bagi perusahaan, bagi organisasi ya. Apa aja? Ini tidak dalam ranking ya, jadi bisa mana aja yang duluan, tapi ini saya buat yang pertama adalah menurut Porter adalah threat of new entrants, atau bahasa Indonesianya ancaman dari pendatang baru. Jadi ketika ada ancaman dari pendatang baru, itu merupakan threat bagi kita ya. Kita harus analisa bisnis kita ini bagaimana, gampang nggak pendatang baru masuk? Balik lagi ke warungnya atau tokonya Pak Sahid. Pak Sahid, gampang nggak mau bikin warung? Siap, gampang. Gampang ya. Kalau gampang bikin warung, kenapa gampang? Kira-kira kenapa bikin warung Madura lebih gampang daripada bikin airlines? Finansinya enggak. Kecukupan modal, perizinan. Kecukupan modal, perizinan ya, semuanya jadi lebih gampang ya. Semuanya lebih gampang ya. Nah, kalau lebih gampang masuknya, artinya ini kesempatan atau ancaman buat kita yang sudah ada di dalam. Itu menjadi red ocean di mana persaingan akan menjadi sangat banyak, sehingga mengakibatkan keuntungan perusahaan atau untuk mendapatkan margin yang besar sangat berpengaruh. Betul. Jadi kan kita ada dua, blue ocean atau red ocean. Masuk ke red ocean, siap-siap untuk bersaing. Kalau kita main di blue ocean, siap-siaplah dengan inovasi dengan modal yang cukup kuat. Betul, terima kasih ya. Jadi kalau gampang masuknya akan masuk ke red ocean katanya ya, nggak di blue ocean lagi, artinya jadi ancaman ya, mengancam nih. Kalau kita ngomongin SWOT analisis, masuknya ke T terakhir, threat ya, itu adalah ancaman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman produk substitusi. Produk substitusi itu apa kira-kira? Kalau misalnya saya jualan gado-gado ya, substitusi dari gado-gado apa? Seblak boleh. Apa lagi? Sesuatu yang tidak gado-gado. Kalau kompetitor langsung adalah saya jualan gado-gado, di sebelah saya ada jual gado-gado juga. Tapi kalau produk substitusi adalah tadi seblak. Apalagi kira-kira? Ketoprak ya, mie ayam ya, semua yang mengenyangkan itu bisa menjadi substitusinya dari apa tadi? Ya, jadi lapar nggak? Lapar. Oke, jadi itu dia. Jadi kalau produk substitusi makin banyak, itu merupakan ancaman juga ya. Itu ditulis di SWOT analisis sebagai ancaman. Tapi kalau tidak ada produk substitusinya, kayaknya sih hampir nggak ada. Semua produk pasti ada substitusinya, cuma ada yang banyak dan ada yang sedikit ya. Yang ketiga ya, menurut Porter ya, adalah bargaining power of buyer. Ya, yang tadi Ibu bilang ya, bahwa kenapa mau beli di warung Madura, harganya murah. Artinya bayarnya punya bargaining power ya. Bayarnya punya posisi tawar. Jadi ya udah, kalau murah, kalau sini mahal, saya cari yang murah ya. Tidak ada switching cost ya. Jadi ini yang tadi sudah kalian bilang juga ya, ini di sini ya, kekuatan tawar pembeli. Pembeli bisa melakukan apa aja. Saya bisa ke Famart, saya bisa ke Indomaret ya. Saya bisa kemana-mana ya. Punya bargaining power ya. Jadi ini juga menentukan dari strategi kita nantinya ya, customernya kayak apa ya. Apakah customernya Gen Z, apakah customernya milenial ya kan, beda-beda tuh posisi tawarnya. Ada yang loyal, ada yang enggak ya.
Kemudian yang keempat adalah kekuatan tawar supplier atau pemasok, ya. Bargaining power supplier. Kita bisa lihat kalau kita masih di retailers, ya. Toko-toko besar seperti Alfamart, Indomart, mereka punya buyer, ya. Mereka punya tim buyer, tim yang membeli, ya. Nah, mereka ini punya bargaining power yang tinggi. Kalau misalnya kamu nggak, kalau misalnya apa namanya, kalau suppliernya tidak mengikuti apa dia, ya udah, dia bisa cari yang lain. Tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak? Boleh. Terkait quarter forces ini, terutama yang ancaman pendatang baru. Kalau kita lihat kan saat ini sedang viral ya, bisnis milk tea atau kopi kekinian. Nah itu kan pastinya akan banyak datang pesaing-pesaing baru ya, karena cara pembuatan milk tea maupun kopi itu kan juga nggak terlalu sulit gitu. Nah seandainya kita punya bisnis milk tea atau kopi itu, terus tiba-tiba banyak pesaing, itu gimana caranya di dalam bisnis supaya perusahaan kita tuh nggak cepat bangkrut atau gulung tikar ya, karena terlalu banyaknya pesaing itu. Mungkin itu pertanyaan. Persaingan ya, persaingan kompetitor. Siapa yang bisa bantu jawab? Mas ya? Ini dulu nih, ini udah tulis tangan dulu. Gantian, tenang Pak. Ini kelas ini sangat interaktif banget. Satu bertanya semua mau jawab, jadi senang banget saya. Ya. Mungkin izin jawab Pak. Ya silakan. Jadi kalau menurut saya untuk bertahan ataupun existing di dunia bisnis saja, ketik ataupun kopi, kita harusnya diferensiasi ya. Berbeda ya kan ada istilah differentiate or die ya. Berbeda atau kita mati ya, atau bangkrut. Jadi kita harus punya kelebihan untuk apa sih yang membedakan dengan komputer, baik dari sisi packaging ke pasar, strategi mungkin di promosi digitalnya dan lain-lainnya. Karena itu yang akan menjadi perbedaan kita dengan komputer yang lain. Itu sedikit dari Mas. Diferensiasi katanya. Ada lagi yang lain? Chef? Oke. Pertama ketika kita bicara bisnis, apapun bisnis kita pertama melakukan SWOT analisis. Jadi kita tahu kekuatan dari produk kita itu apa, kelemahan, opportunity dan threat itu yang menjadi basic ketika kita ingin berusaha. Nah, strong point-nya apa bisa menjadi satu ciri khas kopi kita. Nah, ketika kita bicara bisnis kopi, kita bicara tentang sustainability dari bahannya. Karena pecinta kopi biasanya punya rasa khusus, misalnya dia lebih suka robusta atau dia suka arabica atau mixing. Terus jenis roastingnya juga berpengaruh, dia mau medium dark, medium atau dark, itu sangat berpengaruh. Yang lalu kita juga untuk bertahan soal buat bisnis, kita tetap berpatokan bahwa ketika kita ingin bisnis, kita ingin mendapatkan keuntungan dari usaha kita. Oleh karena itu, perencanaan neraca keuangan itu sangat penting, di mana budget cost untuk membuat kopi berapa, cost expense, employee, listrik dan lain-lain, sampai berapa target keuntungan itu yang harus kita monitor secara periodik, baik mingguan, harian atau bulanan ke bulanan terlalu telat. Jadi kita harus menghitung apakah laporan keuangan itu bisa menunjukkan bahwa neraca kita positif. Kalau tidak positif, pentingnya kita mengevaluasi, mengatur strategi bagaimana meningkatkan penjualan, karena ada dua, untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan penjualan atau menurunkan cost. Kalau bisa mendapatkan keduanya bagus, tetapi yang berat adalah bagaimana meningkatkan penjualan dengan menurunkan cost. Kalau memang penjualan tidak bisa dapat naik lagi, maka costnya lah yang harus diturunkan. Bagus ya, jadi ada dua nih udah ya. Dari sisi produk diferensiasi, kemudian lihat bagaimana harus profit. Kenapa sih kita mau usaha? Ujung-ujungnya apa? Untung. Ya kita diferensiasi begini, kalau rugi buat apa? Jadi benar bahwa diferensiasi, ya kan? Kemudian kita lihat apa sih yang membuat untung. Jangan sampai juga kita diferensiasi tapi tidak menguntungkan, ya. Jadi memang semuanya harus ujung-ujungnya cuan. Kalau nggak ada untungnya, ya kerja bakti tutup nanti, ya kan? Oke, puas jawabannya? Terima
kasih Bapak-bapak atas penjelasannya. Bargaining power buyers, buyernya juga, oh ya udah, kalau bisa di sini ya di sini aja. Dan yang terakhir adalah trade of substitute, apa aja di sini sudah ada semuanya ya. Oke, mari kita masuk ke kasus ya. Kasus ya. Kalau kita masuk ke kasus, misalnya kita mau bilang coffee shop ya. Kalau kita ngomongin coffee shop ya, menurut kamu pendatang barunya ancamannya gimana? Apakah gampang masuk ataukah susah masuk? Kalau menurut saya untuk kopi ini kan sekarang mungkin setiap daerah sangat banyak kopi ya Pak ya. Tapi kan ya itu balik lagi tadi sudah disampaikan sama teman juga Pak, bahwa kita harus punya ikonnya apa. Kalau memang dia promonya bagus, tempatnya cozy, nah menurut saya itu salah satu tingkat pendatang baru yang mungkin belum ada. Apakah ada biliarnya Pak? Hobi main biliar tuh Pak. Nah, cuma balik lagi di daerah saya mungkin di Bogor Pak, sekarang ada tempat coffee shop yang dia belinya 1, nongkrongnya 5 jam Pak. Nah ini, jadi Pusing lah itu. pusing Pak. Nah itu pusing. Tapi ada juga peraturan penerapan bahwa kopi yang mereka order ketika 2 jam harus repeat order. Oke. Nah balik lagi Pak, saya bertanya nih kepada Bapak, kira-kira Saya tanya. ketika ini di Bogor lagi ramai juga nih Pak, Iya, di iya. coffee shop. 2 jam mereka harus order lagi. Ya. Karena kalau secara kos mereka listrik, mereka nongkrong, pesannya sekali untuk 5 jam itu sangat yang menguntungkan Pak. Ya. Ya, jadi kira-kira kalau 2 jam mereka order lagi, kira-kira persaingan di daerah tersebut apakah bagus Pak? Persaingannya kira-kira sesuai? Ataukah memang kita ada strategi lain Pak untuk jangka panjang seperti itu Pak? Dibantu? Ibu? Bagaimana menurut Ibu? Katanya gini nih, wah di tempat saya 2 jam harus pesan lagi, 2 jam pesan lagi. Itu gimana menurut Ibu? Menurut saya sih wajar-wajar aja, karena kalau beberapa tempat saya lihat juga kalau nongkrongnya lebih banyak daripada belinya ya collab juga, karena ada biaya wifi, ada biaya listrik, ada biaya tempat, ada biaya parkir. Ya. Tuh. Jadi kalau ada beberapa tempat sih yang pernah saya lihat memang dibatasi. Jadi kalau beli dibatasi waktunya. Anda bisa duduk di sini untuk jangka waktu sekian jam. Ya, jadi memang sah-sah aja ya. Boleh melakukan itu. Intinya bahwa kenapa perusahaan melakukan itu? Ya kan? Karena ya dia ingin porsinya menghasilkan uang. Karena kan kalau kita ngomongin kafe ada kapasitas ya, 100 tempat duduk, 20 tempat duduk, 10 tempat duduk, ya kan? Kalau cuma 10 tempat duduk, 10-10-nya nongkrong 5 jam, ya lumayan ya. Tapi kalau kita bisa simpulkan, kompetisinya kuat pertama, ya kan? Yang kedua, gampang apa enggak masuknya? Kalau coffee shop, gampang bikin coffee shop? Gampang. Kenapa gampang? Ya izin nggak ada, nggak rumit. Modal? Ya pasti. Sebenarnya tinggi kan? Tergantung dari kategorinya. sebenarnya bukan nggak ada izin, tetapi Kemenkes kita tidak berjalan. Gitu katanya. Artinya kan izinnya itu tidak diimplementasikan secara properly ya. Aturan dari Kemenkes bahwa semua orang yang berusaha dalam bidang makanan itu harus ada SLA, sertifikat layak haji dan sanitasi, dan sebelumnya harus ada namanya IKL, inspeksi kebersihan lingkungan. Dan saat ini itu banyak yang tidak berjalan. Itulah makanya kemarin rame kalau kita bicara MDG, kenapa kantin sekolah tidak dilibatkan? Itu karena salah satunya data Kemenkes sebelum peraturan MDG, kantin sekolah adalah kasus keracunan tertinggi nomor 2 setelah rumah tangga. Jadi sebetulnya semua usaha makanan itu harus ada izin dari Kemenkes, tetapi implementasinya tidak berjalan dengan benar. Oke, jadi sebenarnya
ada aturannya, tapi implementasinya kurang, sehingga masuknya jadi gampang, ya. Jadi kalau kita ngomongin pendatang baru, dia sangat tinggi, karena ya udah orang pemerintahnya juga tutup mata, ya saya buka aja di halaman rumah saya buka aja coffee shop, ya kan, dengan modal sedikit buka. Jadi pertama, ancaman pendatang baru tinggi banget, ya. Kemudian ada nggak produk substitusinya dari kopi? Apa? Teh. Apa lagi? Matcha, Pak, matcha. Air putih, ya kan? Jus, ya. Tinggi juga, ya. Jadi kalau kita lihat dua forces ini udah tinggi sekali, ya. Kemudian pembelinya gimana? Punya bargaining power nggak? Sangat kuat. Sangat kuat, ya. Kalau kopinya asam dikit, yang nggak suka asam pindah sebelah sini. Lagi sulit karena lagi bencana dan banyak pohon yang rusak karena bencana alam longsor kemarin. Jadi sekarang sidikala harganya mahal sekali. Oke, untuk satu jenis. Ya. Tapi secara general, kalau mau bikin kopi kayak yang dipakai sepeda itu, Ya. sangat mudah, ya kan? Karena itu minuman rasa kopi ya Pak ya. Bukan jagung, Pak. Iya, jagung ya. Nah, jadi pemasoknya nih, ya udah sidikala susah, mahal, ya saya ganti aja, ya kan? Yang lain itu jadi rendah. Jadi kalau udah kita lihat 4 ya, jadi yang rendah cuma kekuatan pemasok. Rivalry-nya, kompetisinya gimana? Tinggi, Tinggi ya, sekali. tinggi banget, ya. Jangankan yang di coffee shop, yang naik sepeda aja banyak. Iya. Starling ada lagi, ya kan? Apa tuh Starling? Starbucks Dan itu keliling. ternyata ada juragannya. Oh, ada juragannya. Iya, dia jadi kayak di Corbiden gitu. Saya nonton di TV ya. Jadi dia itu merekrut orang-orang daerah. Terus dia cuma ngasih sarana untuk minum aja, tapi untuk kopinya, kopi sasetan itu dia harus beli di juragan itu. Pengepul, iya. Dan itu ternyata yang mau bekerja seperti itu banyak. Digaji ya? Dia ambil dari selisih. Oh, konsiderasi. Iya. Bukan digaji Pak, untuk seperti itu kita modalin, kita bawa orang daerah. Nah kita terus kamu bawa berapa? 1.500.000 ya udah. Yang penting sampai yang belanja di sini. Masalah sepeda modal sendiri, kita membiayain kopi antara rokok. Seperti itu Pak. Wah, juragannya ada di sini ternyata. Bisa jadi kan dia punya toko madu. Iya dong. Aja dia nyambi dengan. Emang benar ya Pak? Bapak punya berapa Pak? Berapa pegawai? Armada. Armada punya 4 Pak. Punya 4 armada. Kelas yang hebat di sini. Semuanya ada ya. Ya, jadi kalau kita lihat industri F&B terutama kopi, ancamannya banyak banget ya. Kita nggak bisa bikin strategi di sini. Kita hanya bisa bikin apa ancaman, opportunity-nya ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian belajar ini, kalian bisa tahu nih, oh ini ancaman, ya ini opportunity, ya. Oke, kayaknya hari ini kita belajar ini aja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, saya nanya. Oke, ya sebelum kita tutup karena tadi udah banyak pertanyaan, udah banyak diskusi. Coba siapkan bareng-bareng aja lah ya. Kita coba quiz, ya. Quiz gampangan aja, ya. Oke, nomor 1, ya. Jika mengelola strategi pemasaran kopi kenangan, anggap ya kita kopi kenangan, ya. Tahu semua kan kopi kenangan? Bukan. Ya kan? Nggak pakai mantan ya. Ada kenangan mantan. Ada kenangan mantan. Nah, kalau untuk kopi kenangan,
produk substitusinya mana? ST Premium. ST Premium. ST Premium. Benar ya. Jadi yang ini kopi Starbucks kopi Tomorrow juga. Kompetitor. Siapa yang jawabannya lain? Semua sama? Sama. Sepakat? Sepakat untuk sepakat? Oke. Ini yang lebih susah dikit ya. Gampang banget. Yang kedua. Mengapa industri dengan switching cost bernilai nol? Maksudnya kalau saya mau pindah dari beli satu ke beli yang lain itu nggak ada costnya ya. Membuat posisi tawar perusahaan melemah. A, B, C, atau D? B satu orang, ada lagi B, B dua orang, A satu orang. Oke, jawabannya B. Yeay. Ya. Yeay. Kenapa? Karena ini kalau misalnya dia bisa pembeli bisa kiri kanan, ya berarti kekuatan pembelinya gede. Iya. Oke, Tapi nggak ada selisih. Nggak ada selisih, jadi pembelinya punya bargaining power yang kuat. yes. Terima kasih. Ya, saya pikir udah ngerti semua. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa ketika kita merancang strategi pemasaran, ya, kita harus juga memikirkan mengenai quarter five forces, gaya-gaya 5 ini. Ya, ini belum bikin strateginya, kita baru menganalisa aja. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan belajar mengenai yang lainnya, ya, di minggu depan. Jangan lupa absen di portal, ya. Kalau nggak absen di portal nanti nggak tercatat, ya. Kemudian tugas minggu kemarin udah kan? Ditaruh di Google Drive semuanya tugasnya. Dan ini ada tugas baru lagi. Senang kan dapat tugas? Ya, ini tugasnya. Pilih korporasi satu tempat yang kamu, ya. Kemudian quarter forces apa yang ada di sana, ya. Nanti saya taruh di grup ya tugasnya. Oke, saya kira begitu aja. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama, kita bisa dapat ilmu sama-sama. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari penuturan saya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.